لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافتح مسامع قلوبنا لذكرك وأعنا على شكرك وحسن عبادتك واهد قلوبنا بحق حبيبك محمد وأزواج محمد وذرية محمد وأنصار محمد إلى يوم الدين اللهم هداية للصواب ونسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di siang hari ini Allah tabaraka wa taala mencurahkan anugerahnya untuk kita. Allah berikan rahmat, taufiknya buat kita sehingga hati kita, kaki kita terasa ringan untuk melaksanakan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu salat zuhur berjamaah. Seraya mengisi waktu antara salat hingga kita masuk kembali melaksanakan amanah untuk menjemput rizki dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita isi dengan renungan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana pada pertemuan yang lalu kita mengkaji tentang salat yang merupakan silatul bainal abdi wa khaliqihi, yaitu tali penghubung, sarana penyambung antara kita sebagai hamba dengan Allah sang pencipta kita, yang mana buah dari salat yang Allah kehendaki untuk kita adalah perisai, pelindung, penjaga kita dari berbuat keji dan berbuat mungkar, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala telah ingatkan kita dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di perjumpaan kita di siang hari ini, yang mana kita sudah berada dan masuk di permulaan dari bulan Sya'ban. Kata-kata Sya'ban ini sendiri dikatakan arti Sya'ban adalah sebuah jalan di antara dua lembah, atau lembah di antara dua gunung. Itu disebut dengan Syi'b atau Sya'ban, yang mana arti Sya'ban adalah aliran dari keberkahan dan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kemarin bulan Rajab menjadi mulia semenjak, atau menjadi mulia sejak asalnya, semenjak Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan langit dan bumi, serta Allah katakan 4 bulan dari 12 bulan yang Allah ciptakan adalah bulan yang dihormati oleh Allah, yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 3 beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, 1 Rajab sendirian, sebagaimana Allah telah terangkan dalam At-Taubah ayat 36. Sya'ban menjadi mulia, menjadi istimewa, dikarenakan banyak kejadian-kejadian dan peristiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan dan anugerahkan, berikan untuk Nabi dan kita di bulan yang mulia ini. Di antaranya adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan menjadi 2, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala terangkan dalam surat Al-Qamar, yang mana bulan terbelah menjadi 2 ini sebagai mukjizat yang Allah tabaraka wa ta'ala
berikan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi diminta, dituntut oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Makkah untuk membuktikan keperkasaannya atau sebagai pembuktian kenubuatan beliau, kerisalahan beliau, kerasulan beliau, kenabian beliau. Lalu mereka meminta agar sebagaimana Musa dapat membelah lautan, maka mereka minta Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan menjadi dua. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemuliaan kepada beliau, ijaz kepada beliau sebagai pembuktian kepada orang-orang kafir di sekeliling beliau. Lalu terbelahlah bulan menjadi dua. Dan kemudian di antara kemuliaan bulan Sya'ban adalah turunnya perintah salat serta perintah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijriah. Jadi perintah puasa Ramadan turun kapan? Di bulan Sya'ban. Kemudian di antara keistimewaan lagi yang terjadi di bulan Sya'ban adalah tahawul qiblah atau tahwil qiblah min Baitul Maqdis ila Makkah Al-Mukarramah. Yang mana di sini di bulan Sya'ban turun juga ayat Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan menurut berbagai riwayat dalam kitab tafsir, ini pun terjadi pada bulan Sya'ban, tepatnya pada nisfu Sya'ban. Lalu yang di siang hari ini kita akan renungi adalah turunnya ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 56, yaitu ayat salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya adalah innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, beserta malaikat-malaikat Allah, yusalluna, tiada henti, selalu bersalawat. Di Allah dan malaikat selalu bersalawat ala nabi, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, lalu Allah memanggil kita, hai orang-orang yang mengaku beriman padaku, sallu, bacalah salawat, wasallimu, dan ucapkanlah salam, taslima, ya, dengan salam, salawat dan salam yang semulia-mulianya. Untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat dengan salawat, kalimatnya, akar katanya tidak berbeda. Salat, sad, lam, dan ta. Salawat, sad, lam, dan ta juga. Lalu artinya, kalau salat adalah silatun bainal abdi wa khaliqihi, sarana penghubung antara kita sebagai hamba dengan Allah Sang Pencipta, maka sholawat adalah silatun bainal ummah wa nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat adalah sarana media penghubung, penyambung antara kita umat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dari artinya saja sudah demikian indah, karena kita berhubungan dengan Allah tidaklah mungkin terlepas dengan hubungan kita kepada Nabi Muhammad. Mengapa? Karena kita dapat mengenal Allah berkat siapa? Nabi Muhammad. Dapat mengenal jalan yang lurus dengan Nabi Muhammad. Dapat sholat 5 waktu, mengerti hukumnya
mengerti amalannya, dan mengerti tujuannya melalui Nabi Muhammad. Oleh karenanya, tidaklah boleh terpisah antara hubungan kita dengan Nabi dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setali tiga uang kalau kita bilang, ya, setali tiga uang antara Allah, Rasulnya, dan kita hamba atau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini arti secara umum salat dengan sholawat. Nah, lalu apa yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melazimkan atau selalu bersolawat untuk Nabi? Kalau kita mau definisikan secara bahasa, arti sholat atau sholawat adalah rahmah. Arti sholawat atau sholat adalah rahmah. Apa itu arti rahmat? Rahmat itu artinya kasih sayang dari Allah. Maknanya, bila di dalam Al-Ahzab ayat 56 ini Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya itu bersolawat, artinya Allah dan malaikatnya selalu mencurahkan rahmatnya untuk Nabi Muhammad. Ya, malaikat membaca selawat artinya memohonkan rahmat dan ampunan. Kalau Allah berselawat untuk Nabi, maknanya Allah selalu mencurahkan, melimpahkan, menuangkan atau menumpahkan rahmatnya untuk Nabi Muhammad. Itu selalu. Karena di sini redaksi ayat ini menggunakan yusalluna. Yusalluna artinya selalu, tiada henti. Setiap saat Allah selalu mencurahkan rahmatnya. Jangankan untuk Nabi secara khusus, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha rahman dan rahim, yang tiada henti memberikan rahmatnya, kasih sayangnya untuk alam semesta raya, untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan, untuk lautan, alam semesta raya. Allah selalu limpahkan rahmatnya kepada kita semua. Apalagi ini spesial khusus Allah berikan rahmat untuk Nabi Muhammad. Kalau secara umum saja Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat, maknanya ada keistimewaan sehingga Allah sebutkan secara khusus dalam Al-Quran bahwa Allah bersalawat untuk Nabi Muhammad, alias Allah Subhanahu wa ta'ala selalu tiada henti mencurahkan rahmatnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat ini memiliki kedudukan yang mulia, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena begini, mari kita renungkan. Allah pencipta manusia, Allah pencipta malaikat. Saya mau tanya, Allah butuh gak dengan malaikat? Allah butuh gak dengan malaikat? Tidak. Allah menciptakan manusia, Allah butuh tidak kepada manusia? Tidak. Baik. Allah menciptakan Nabi kita Muhammad, mengangkat beliau sebagai nabinya, mengangkat beliau sebagai rasulnya. Apakah itu tandanya Allah perlu kepada Nabi? Tidak. Kalau saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan manusia, tidak perlu kepada malaikat, lalu apa tujuannya Allah membacakan selawat untuk Nabi Muhammad? Nah, itu pertanyaannya. Karena kita pahami nih, arti Allah berselawat untuk Nabi berarti Allah memberikan rahmatnya dan ampunannya yang luas untuk Nabi. Padahal Allah pencipta Nabi dan Allah tidak butuh kepada Nabi. Ada juga Nabi yang butuh kepada Allah. Lalu apa dong tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa Allah selalu membaca selawat untuk Nabi, berselawat untuk Nabi? Apa kira-kira hikmahnya? Apa kira-kira tujuannya? Tidak lain tujuannya untuk mengagungkan dan mengangkat, mengeluh-elukan posisi atau kedudukan baginda Nabi di hadapan kita. Paham maksudnya kira-kira ini? Allah ingin beritahukan, manusia, aku ini gak perlu sama Muhammad, karena Muhammad adalah makhluk ciptaanku. Tapi aku mau kasih tahu pada kalian bahwa aku ini
selalu memuliakan, mengagungkan Muhammad, hamba pilihanku ini, maka kalian haruslah mencontoh aku untuk selalu mengikuti dan memuliakan Nabi Muhammad. Dalam hal ini konteksnya adalah selalulah kalian kerjakan apa yang aku kerjakan. Apa yang Allah lakukan untuk Nabi Muhammad? Selalu bersolawat untuk Nabi Muhammad. Paham kira-kira maknanya sendiri? Ya, jadi salawat ini nilainya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu lihat sini. Kita harus yakin, paham tentang keimanan kepada Allah, bahwa Allah adalah zat yang wajibul wujud, yang wajib adanya. Saya mau tanya, Allah ada atau tidak? Ada, wajib kita imani. Namun yang perlu kita pahami, wujudnya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dan mustahil serupa dengan makhluknya. Paham? Ya, serupa dengan makhluknya. Maka perlu kita pahami, identitas seorang makhluk itu apa? Makhluk ini kan benda nih, kita ini kan benda, ya. Identitas utama makhluk atau benda itu adalah memerlukan ruang dan waktu. Itulah kira-kira. Ada nggak benda yang tidak butuh, tidak perlu pada ruang dan waktu? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Semua yang namanya makhluk, benda itu memerlukan ruang dan waktu. Berarti setiap sesuatu yang memerlukan ruang dan waktu, dia terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu. Bisa dipahami? Bisa dipaham? Betul nggak nih akidahnya? Ruang dan waktu. Hah? Namanya sesuatu yang perlu dengan ruang dan waktu berarti dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya kan? Betul kira-kira nih? Paham nggak kira-kira nih? Maknanya berarti Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak menyerupai apapun. Berarti Allah tidak memerlukan ruang dan waktu. Dan berarti Nabi Muhammad ini bagian dari manusia bukan? Manusia, makhluk bukan? Makhluk berarti memerlukan ruang dan waktu. Nah, kaitan dengan konteks Allah Subhanahu wa taala bersalawat, malaikat bersalawat untuk Nabi Muhammad, maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala selalu curahkan rahmatnya, ampunannya untuk siapa? Nabi kita Muhammad. Berarti karena Nabi ini adalah manusia, benda, makhluk yang memerlukan ruang dan waktu, berarti dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan rahmat Allah tiada henti, curahan rahmatnya tiada henti setiap waktu, setiap saat. Begitupun ampunannya untuk Nabi Muhammad. Berarti kira-kira ini penuh nggak Nabi Muhammad ini dengan rahmat dan ampunan? Penuh nggak? Penuh, karena selalu diberikan rahmat dan ampunan. Yang berarti apa yang sudah Allah berikan kepada Nabi dan selalu Allah berikan berupa rahmat dan ampunan, berarti tumpah alias luber. Kemana lubernya? Kemana lubernya? Kepada orang yang tadi mengamalkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tadi Allah perintahkan kan, wahai orang-orang yang aku beriman, bacalah salawat dan salam untuk Nabi Muhammad, karena aku Allah katanya dan malaikatku selalu berselawat untuk Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad ini adalah suatu makhluk yang dibatasi oleh ruang dan waktu, pastilah penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah. Maka yang diuntungin, yang diuntungin dengan membaca selawat untuk Nabi Muhammad adalah si pembaca tersebut. Kita sudah oleh Allah untuk apa? Ya Allah, berikan rahmatmu dan ampunanmu untuk Nabi Muhammad. Ketika kita bilang Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, ya Tuhanku, curahkanlah rahmat dan ampunan serta salam dan kedamaian untuk Nabi Muhammad. Ketika kita bilang Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, berarti
Karena wadah ini, keterbatasan Nabi sebagai makhluk yang dibatasi oleh ruang dan waktu, sudah penuh dengan selawat siapa? Kita pernah apa Allah? Allah dan malaikat. Kita mintakan lagi, berarti sama saja kita minta dan masukkan sesuatu hingga luber tumpah dari wadah atau batasan tersebut, sehingga ini tumpahnya kepada kita. Jadi sebenarnya kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh kita baca selawat? Hakikatnya disuruh minta atau mendapatkan rahmat dan ampunan serta keselamatan, bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk siapa? Untuk kita. Tuh. Jadi orang rugi loh kalau nggak mau baca selawat dan salam, tuh rugi. Karena hakikatnya ini barang yang sudah pasti. Kita minta, kalau kita berdoa nih, kita berdoa untuk diri kita. Apa yang doanya? Apa yang kita hafal? Ya Allah, aku minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Ini barang yang belum pasti, karena itu kalau kita boleh gambarkan atau kita imajinasikan, permintaan dimintakan oleh kita kepada Allah, naik ke hadirat Allah, sampai enggaknya kita belum tahu, betul nggak? Karena kan doa antara kita dan Allah ini banyak penghalangnya, maksiat, dosa dan lain sebagainya. Namun kalau sholawat, karena ini wadah sudah penuh, jadi kita naikkan, istilahnya kita gambarkan nih selawat, kita naikkan ke hadirat Allah untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, aku minta sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad. Ini jangankan nyampe ke atas, lawang di atas ini udah apa? Sudah penuh dan tumpah dari apa? Sholawat dan salamnya Allah dan malaikat. Maka dari itu yang dapat adalah kita sendiri. Ya, jangankan nyampe ke atas, orang belum nyampe udah tumpah-tumpah, luber-luber. Paham kan gambaran ini? Kalau kita imajinasikan, kalau gelas wadah gitu kan, belum tertuangin terus penuh, busanya sampai tumpah ke bawah, dan dari bawah mau naikin lagi, udah ngapain? Udah penuh gas terus. Itulah keuntungannya kalau kita baca selawat. Oleh karenanya, sejalan dengan sebuah hadis sahih dalam Sahih Muslim, Nabi berkata, "Man shalla alayya sholatan wahidah." Siapa orang yang baca sholawat untuk aku satu kali, maka ia akan dapatkan ampunan dari rahmat dan ampunan dari Allah 10 kali. Allahu Akbar. Ada nggak kira-kira? Beruntung nggak kira-kira? Satu kita tampilkan, satu kita mohonkan, dapat 10 rahmat dan ampunan buat kita. Kalau kita bilang, ya Allah, aku mohonkan rahmat dan ampunan untuk Nabi Muhammad, maka kita dapat dari Allah loh. Dari Allah ini langsung 10 rahmat dan ampunan. Oleh karenanya, jangan kita bermalas-malasan, atau lidah kita nggak mau biasakan, lidah kita nggak mau kita basahkan, dan biasakan dengan sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad. Ini kira-kira bisa dipaham Pak kajiannya. Jadi apa yang dipelajari ini? Keistimewaan sholawat itu sangatlah agung. Kenapa? Antara sholat dengan sholawat berkaitan. Kalau sholat, hubungan, tali sambungan antara kita dengan Sang Pencipta. Kalau sholawat, hubungan yang kita lanjut lagi, kita pererat lagi antara kita dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, keistimewaan sholawat adalah sholat dan sholawat mempunyai istimewa di antara amal-amal perintah Allah yang lain adalah, kalau amal-amal yang lain Allah perintahkan melalui Jibril. Kalau sholat 5 waktu, Allah panggil Nabi Muhammad bermi'raj ke sana untuk mendapatkan perintah sholat. Dan kalau amal-amal yang lain hanya dengan datangnya waktu, contohnya puasa Ramadan kapan diwajibkan? Kalau datang bulan Ramadan. Zakat fitrah kapan diwajibkan? Kalau sudah masuk waktunya. Tapi kalau sholat, setiap masuk waktu dipanggil berulang-ulang, diundang berulang-ulang oleh Allah melalui lisan para tukang azan, para muadzin, untuk kita menghadap kepada Allah. Istimewa loh ini. Jangan remehin loh ini sholat ini. Saudara, istimewa. Jadi kalau yang lain, haji, masuk bulan haji kan, baru wajib pergi haji, itu bagi mampu. Zakat, puasa, begitu juga. Tapi sholat, subhanallah, sehari 5 kali diundang. Kira-kira pantas nggak kalau kita nolak panggilan Allah? Saya mau tanya. Coba ya, hadirin. Saya mau tanya nih, manusia nih kita, pegawai, punya nggak atasan? Bapak nih yang dalam dia, pas apa namanya saya lupa. Pak, punya nggak atasan Pak?
Oh, HT. Bunyi HT-nya. Kalau harap naik ke ruangan. Kira-kira Bapak nolak? Dimarahin nggak? Dimarahin nggak? Atau atasan Bapak bakal marah nggak sama sampean? Bakal marah kan? Atau minimal walaupun nggak marah, wah ini anak gua udah nggak bagus nih, saya nggak peduliin lagi lah. Nah, bagaimana kalau yang manggil kita, yang menciptakan kita, Allah, yang berikan umur buat kita, yang berikan kesehatan buat kita, yang memberikan apa? Rezeki buat kita, yang beri baju buat kita, yang beri makan kita, yang beri minum kita, yang beri jabatan buat kita, yang berikan pekerjaan buat kita, manggil kita sehari 5 kali. Hayya 'alas shalah. Datang sini dulu. Datang sini. Salat untukku di rumahku ini. Hayya 'alal falah. Ayo, kalau kalian mau sukses, datang kemari. Jemputlah kesuksesan. Jadi Allah berikan undangan buat kita dengan jaminan kebahagiaan serta kesuksesan. Allah. Jadi nggak hanya manggil sia-sia loh. Allah ini manggil tujuannya. Manggil untuk sholat, untuk apa? Untuk Allah berikan kesuksesan. Gambarannya gini, Allah panggil kita, ayo masuk dalam. Ente ntar pulang bawa kebahagiaan. Masuk ke sini, ntar pulang bawa kesuksesan. Karena ada hayya 'alas shalah, ada hayya 'alal falah. Seperti itu kan. Ini sholat. Lalu sholawat istimewanya apa? Istimewanya sholawat. Lihat, kalau amal-amal soleh yang lain mesti Allah hanya beritahukan saja dan perintahkan saja. Haji, puasa, bakti sama orang tua, ya, betul gak? Tapi kalau sholawat ini istimewa. Sebelum Allah perintahkan kita bersolawat, Allah terlebih dahulu beritahukan bahwa Allah yang gak perlu kepada manusia dan malaikat selalu bersolawat. Ngerti gak? Jadi istimewa gak kira-kira sholawat ini? Istimewa gak? Istimewa. Kalau yang lain-lainnya berbakti sama orang tua Allah perintahkan saja, pesan, bertakwa Allah pesankan. Tapi selawat sebelum Allah perintahkan untuk baca selawat dan salam untuk Nabi Muhammad, Allah kasih tahu dulu kalau Allah dan malaikatnya selalu ngamalkan selawat, gitu kan? Selalu berselawat. Jadi istimewa. Istimewa kira-kira? Istimewa. Itulah indahnya selawat. Oleh karena itu, mari dengan kita renungkan ayat selawat ini dalam Al-Ahzab ayat 56, insyaallah rahmat. Karena tadi apa selawat? Rahmat. Apa selawat? Ampunan. Apa selawat tadi? Salam, selamatan, kedamaian. Kalau manusia pengen dapat 3 hal ini, jangan pernah lupa dan selalu biasakan dan basahi lidah kita untuk berselawat dan salam untuk Nabi Muhammad. Tapi bukan di bulan Syaban loh. Oh, ini ayat selawat turun bulan Syaban, saya bacanya setahun bulan Syaban doang. Bukan. Karena ingat tadi redaksi ayat tadi apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Selalu, ya, selalu. Selalu berhenti apa terus? Terus-terusan tiada henti. Maka jangan heran kalau ada orang datang ke rumah Kiai, Kiai saya mohon doa, saya punya hajat, kira-kira bantu amalan apa Kiai? Banyak akak-akak yang mau sholawat. Bacalah selawat. Kenapa tidak? Karena tadi selawat kita sekali dapat 10. Baca 10 kata Nabi tadi dalam hadis Sahih Muslim, dapat berapa? 100 dari Allah. Nah, ini kan penghalang hajat kita dengan Allah itu sebenarnya Pak dosa-dosa kita. Ini kalau kita mau renungin panjang lagi nih. Jadi begini, kalau saya boleh gambarkan, imajinasikan nih, doa itu yang kita panjatkan itu nggak mungkin tertolak. Itu janji Allah Pak. Nggak mungkin tertolak. Cuma kenapa kok efeknya nggak kita rasakan langsung? Itu pertanyaan kan? Misalnya contohnya, ya Allah, aku minta mobil, ya Allah, aku minta rumah. Kenapa sih nggak dikasih langsung itu? Kenapa? Itu ada 2 yang perlu kita pahami. Ada kalanya satu, doa dan setiap orang yang meminta kepada Allah itu Allah jamin dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku pasti aku ijabahkan doa kalian. Diingat nih, nggak boleh kita keluar dari koridor ini. Jangan pernah yakin, Allah nggak bakal dengar doa aku nih. Berarti kalian nggak meyakini aku punya Tuhan. Karena Allah sudah janjikan dalam Al-Quran, yang minta Allah berikan. Jadi faktornya yang pertama, alasannya kenapa tidak diwujudkan secara langsung di hadapan mata kita, langsung kita rasakan secara materi.
Karena Allah menginginkan ini sebagai tabungan buat kita. Semakin kita banyak berdoa tapi nggak diwujudkan di dunia, itu tabungan banyak di akhirat. Ini kalau boleh milih, kita milih yang mana kira-kira? Kita minta langsung jadi, ataukah jadi tabungan yang bermanfaat buat di akhirat? Ayo coba kira-kira gimana? Kalau kita sih kayaknya enak dua-duanya ya. Kenapa dua-duanya? Manusia ini punya pandangan pengen cepat apa yang ada di hadapan mata. Padahal yang itu yang ada di hadapan mata ini, nikmat yang wujud di dunia sementara sifatnya. Tapi yang di akhirat ini abadi. Cuma masalahnya keimanan kita ini naik turun. Kita kepengen, ya udah deh sekarang aja deh, nanti belum kelihatan masalahnya gitu ya. Nah, ini satu hal. Yang kedua, kalau kita imajinasikan doa ini ibarat ini, hujan, ijabahnya doa, jawaban doa ini kita minta ibaratnya hujan yang turun dari langit melewati gunung-gunung untuk menuju lautan di bawah. Coba saya mau tanya, kalau turun dari air gunung turun ke bawah, kelihatan apa nih? Sama gunung-gunung, ya. Kemudian lembah-lembah, dari lembah masuk mana? Ke sungai. Dari sungai masuk ke mana? Ke kali. Dari kali ke muara sampai ke laut. Jauh nggak tuh? Banyak prosesnya. Saya mau tanya, ibarat kata dari gunung sampai lautan ini mulus apa terjal jalannya kira-kira? Ada lubang nggak? Ada batuan? Ada pohon? Jadi banyak yang nyerap juga. Diserap oleh pohon, ya kan? Diserap oleh apa? Diserap oleh tanah, diserap oleh batuan, lubang-lubang masuk lubang. Jadi ibaratnya nih, kalau turun dari langit itu ijabah doa berupa air 1000 liter, kira-kira nyampe ke laut 1000 apa kurang? Kurang apa full 1000? Karena mampir di lubang-lubang, di selokan, di mana, di pinggir-pinggiran, di celah-celah gunung, celah-celah tanah, di tumbuhan dan sebagainya. Ini kalau kita gambarkan lubang-lubang, celah-celah, mampir-mampir ini ibaratnya adalah dosa-dosa kita. Jadi doa dijawab oleh Allah Ta'ala nih, turun tuh 1000 liter. Cuman harus nambelin yang bolong-bolong dulu, ngerti gak? Apa maksudnya? Mampir ke lubang, dosa mata. Mampir ke lubang lagi, dosa telinga. Akhirnya yang kadang-kadang dari turun 1000 nyampe sama 3 liter doang. Kenapa? Untuk nutupin bolong-bolong yang dilewati air tersebut, celah-celah yang ada di aliran air tersebut. Kecuali kalau memang udah bersih dari dosa, turun 1000 nyampe 1000. Jangan heran kalau ada orang-orang yang minta kepada Allah seperti Nabi minta dibelahin bulan, langsung dibelahin bulan, bersih, udah gak punya dosa. Ada orang, ya Rabb, perut saya lapar ya Allah, saya minta padamu ya Allah, ada nasi panas, ayam bakar depan saya, plung, dapat ada. Mungkin nggak? Mungkin, karena Allah sudah mau. Nah, bisa begini bagaimana? Langsung, nggak ada banyak berhalang, paham nggak? Nah, kalau kita kan ya Allah, keluar dari masjid, ntar kita hanya mulus ya. Nah, itu tuh untuk nambelin itu dulu, kan dia. Jadi doa dijawab itu loh. Cuma jawabannya untuk nutupin kekurangan dulu. Terus begitu. Oleh karenanya yang jalan yang pintas itu tadi selawat. Karena kalau kita minta ampunan sama Allah, kata para ulama nih, ya Allah ampuni dosaku. Minta sekali kan, dosa kita 10. Berarti baru ke atas berapa? 1, masih berapa? 9. Kegambar itu kan begitu orang dagang. Tapi kalau selawat kita minta 1, dapat 10. Cepat mana kira-kira? Cepetan doa sendiri apa selawat dulu? Oleh karena kan banyak riwayat hadis Nabi bilang kalau ingin doa cepat dijawab oleh Allah, buka dengan hamdalah dan sholawat, tutup dengan hamdalah dan sholawat. Itu minimal sekali. Cuman kadang kita kan cuma baca sekali nih, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sekali. Dapat berapa? 10 kan? Nah, tutup dengan doa. Tutup dengan doanya, Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Sekali kan? Berarti berapa? 10. Permulaan 10, akhir 10, baru 20. Permintaan 100. Paham enggak? Kan banyak kan Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma shalli ala afwa wal afiyah. Banyak minta itu. Selawatnya sekali 2 kali, depan dan belakang, permintaannya berkali-kali. Nah, jadi caranya bagaimana? Jangan hanya ketika berdoa aja sholat seperti itu. Setiap waktu sambil jalan, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sambil jalan. Walaupun nggak pakai tasbih nggak apa-apa. Yang penting mulut kita, lidah kita basahi dengan baca sholawat. Nah, inilah mudah-mudahan sedikit kajian yang bermanfaat, insya Allah buat kita semua tentang keutamaan sholat
dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah dan kurang, itulah bukti kebutuhan saya sebagai hamba Allah yang penuh dengan salah dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.